Halo, saya Kanaya Zahra dari kelas MA20C15. Di sini saya akan menjelaskan yang saya pahami di matkul Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang organisasi dalam Sistem Informasi Manajemen. Jadi, pengertian organisasi menurut James L. Gibson dalam Winardi tahun 2003, organisasi merupakan entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu yang bertindak secara sendiri. Jadi unsur-unsur organisasi menurut Prayitno tahun 1997, organisasi yang mencakup unsur vertikal dan horizontal dikehendaki berbagai tuntutan menyeluruh, sederhana, luas, dan terbuka, menjamin berlangsungnya kerjasama, menjamin berlangsungnya pengawasan, penilaian, dan upaya tindak lanjut. Selanjutnya ada tujuan organisasi, pembuatan keputusan, evaluasi kerja, tanggung jawab kemasyarakatan, sumber daya fisik dan finansial. Selanjutnya ada bagian organisasi menggambarkan 5 aspek utama suatu struktur organisasi. Yang pertama itu ada pembagian kerja, yang kedua ada manajer dan bawahan atau rantai perintah, yang ketiga ada tipe pekerjaan yang dilaksanakan, yang keempat ada pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, yang kelima ada tingkatan manajemen. Selanjutnya, struktur organisasi dapat berbentuk sederhana, birokrasi, dan matriks. Contoh struktur sederhana itu kadar departementalisasi rendah, rentan kendali luas, wewenang dan terpusat pada seseorang. Yang kedua itu ada struktur birokrasi, aturan dan ketentuan sangat formal, tugas dikelompokkan ke berbagai departemen fungsional, wewenang terpusat, rentan kendali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti rantai komando. Yang ketiga ada struktur matriks, memiliki garis wewenang ganda, menggabungkan departementalisasi fungsional dan produk, dapat ditemukan di maskapai penerbangan, rumah sakit, dan universitas. Selanjutnya, tujuan dibuatnya perencanaan, melihat program yang akan dijalankan untuk meningkatkan tercapainya tujuan organisasi pada waktu yang akan datang. Menurut T. Hani Handoko tahun 1999 ada 4 tahapan perencanaan. Yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua merumuskan keadaan atau proses perencanaan, yang ketiga menentukan berbagai alternatif tindakan, yang keempat mengembangkan rencana dan melaksanakannya. Menurut Arif Wibowo tahun 2008 ada 3 perencanaan menurut jangka waktu. Perencanaan jangka panjang, rencana yang dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Perencanaan jangka menengah, rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang. Perencanaan jangka pendek, rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perencanaan. Yang pertama itu ada rencana global, ada strength, kekuatan yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan, weakness, memperhatikan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi, opportunity, kesempatan terbuka yang dimiliki oleh organisasi, yang terakhir threat, tekanan dan hambatan yang dihadapi organisasi. Rencana strategi, memberikan dasar bagi perencanaan, mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan. Titik permulaan, pemahaman dan penilaian kegiatan manajer dan organisasi. Yang ketiga, rencana operasional, rencana sekali pakai, single use plan. Kegiatan yang tidak digunakan lagi setelah tercapainya tujuan dan sifatnya melebihi terperinci hanya sekali pakai. Misal, rencana pembelian dan pemasangan mesin komputer dalam suatu perusahaan. Rencana tetap, standing plan. Pendekatan standar untuk penanganan situasi yang dapat diperkirakan terlebih dahulu dan akan terjadi berulang-ulang.